ada 3 hukum semesta basic ndak yang khusus dikasih nih hari ini buat teman Ya. rasa peduli yang Wah, selama 1,5 tahun 1,3 M itu nggak keluar susah. Ketika kita tahu 3 hukum semesta ini, 1, 2, 3, mhm. beres semua. Jadi hanya dengan mengetahui 3 hukum semesta ini, itu permasalahan-permasalahan yang nggak bisa dipecahkan ternyata bisa diurai lewat sini. Terus kemarin salahnya di mana ya? Hukum semesta yang pertama. Ternyata, even aku udah berdoa, walaupun itu tidak ada yang sia-sia, yaitu akumulasi kebaikan lah bisa dikatakan. Mungkin pecah di ketika mengetahui ini. Ketika aku menyadari dan disuruh untuk memahami cara kerja semesta, ada hukum semesta yang pertama. Artinya, Feby, kamu nggak cukup hanya tahu siapa diri kamu. Ketika kamu nggak tahu aturan main kehidupan ini, kamu menderita, kamu tidak akan pernah bahagia. Ya, ya, sepakat, sepakat. Ya, ternyata apa yang menjadi insight gitu? Ini ndak. Hukum semesta yang minimal lah ya, 3 harus kita tahu. Yang pertama, hukum cermin semesta. Jadi ternyata sistem kerja semesta itu seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi gini, ini hukum semesta yang pertama. Hukum semesta yang kedua itu mengatakan gambaran yang ini. Hukum energi. Jadi ternyata sistem kerja semesta aturan mainnya itu ketika di defaultnya itu kita adalah yang berkelimpahan, cukup, sempurna, utuh, itu semua disimpan dalam tempat frekuensi di atas 200, enggak? Apapun yang kamu mau, yang Manda mau, jodoh yang ideal, misalnya rezeki yang banyak, misalnya rumah, atau apapun itulah. Atau aku kemarin, Harleyku keluar, atau teman-teman TVB hutang lunas ya, hutang lunas, atau apapun, teman-teman di Ngaji Roso kira-kira punya request apa. Semua yang kita mau, dia berada di sini. Di frekuensi Mhm. di atas 200. It's so basic untuk kita tahu. Dia berada di frekuensi di atas 200. Jika kamu mau motor kamu keluar, jika kamu mau jodoh, jika kamu mau hutang lunas, jika kamu pengen rumah, mobil, uang, income bulanan di atas 200 atau apapun itu yang bisa kamu pikirin, semuanya ada di dalam tubuhmu. Tapi dia bergetar di frekuensi di atas 200. Frekuensi di atas 200 itu apa ya, TVB? Ada cirinya enggak? Frekuensi di atas 200, cirinya adalah ketika hati kamu bergetar di dalam rasa bersyukur dan Mhm. bahagia. Ini ciri-ciri frekuensi di atas 200. Rasanya damai, bersyukur, gembira, happy. Itu cirinya. Masalahnya ternyata, kenapa motor aku yang kemarin belum keluar-keluar? Ternyata tubuhku nggak bergetar di sini, ndak. Tubuhku bergetarnya di sini. Khawatir, cemas, sedih, marah. Ya. Aku tanya, kalau misalnya keinginan teman-teman hutang lunas itu ada di dalam frekuensi di atas 200 atau income di atas 100 juta itu adanya di frekuensi di atas 200. Artinya cirinya hati kamu, pikiran kamu bergetar di dalam aduh, makasih ya Allah hari ini, makasih, 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 seneng, happy yang konstan. Ya, yang konstan. Tapi jika tubuh kamu continue bergetar, duh takut, duh khawatir, duh besok gimana ya, aduh ini bisa nggak ya, ini mungkin nggak ya, atau sedih, atau marah, atau segala macem, itu frekuensinya di bawah 200. Di bawah 200. Kira-kira Manda kalau seandainya Manda ada di lantai 2, aku di lantai 1, nggak ketemuan yuk, ayo, bakal ketemu nggak, Ndra? Nggak, kira-kira. Ketemu nggak kira-kira?
Nggak ketemu, kecuali ada yang satu naik atau satu turun. Ya, kecuali kita menyamakan frekuensi. Nah, aturan Iya. semestanya untuk motor itu keluar, nggak ada cara lain, aturannya sudah diatur bahwa kelimpahan itu ada di atas 200. Di dalam hati yang bahagia, bersyukur, gembira, dan memaafkan. Hmm. Jadi, ternyata kenapa aku motor nggak keluar? Karena pantas aja orang aku nggak di dalam frekuensi yang sama. Aku tanya misalnya, Teh Yeni boleh open mic nggak? Aku pengen ngobrol sama Teh Yeni. Atau Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, halo Mbak Ulfa, boleh open mic sama open kamera? Atau Teh Yeni? Aku mau ngobrol sama salah satu di antara keluarga besar Ngaji Roso. Siapa kira-kira yang bisa ngobrol sama aku di sini? Nah, kita lihat di sini. Kenapa pada akhirnya itu Mas Alif ya? Halo Mas Alif. Hai Mas Alif. Nak, apa cepat nak, nak, Mbak cepat nak. Mas Alif atau Mbak Ayu nih yang mau komunikasi. Nah, sekarang Mbak Yeli. Hai Mbak Yeli. Halo. Hai. Iya Mbak Yeli, kita ngobrol nih hukum semesta yang pertama. Jadi gambarannya kalau kita lihat di sini, ternyata situasinya itu, nah, dia getarannya itu ketika kita menginginkan sesuatu yang kita mau, kita harus bergetar di dalam getaran yang sama. Misalnya Mbak Yeli punya goal apa misalnya? Income. Mau bangun rumah sakit teh. Nah, rumah sakit. Nah, bangun rumah sakit. Rumah sakit ternyata dia ada di sini, Mbak. Di frekuensi di atas 200. Artinya Mbak Yeli atau teman-teman semua yang pengen punya goal, dia harus bergetar di frekuensi yang di sini. Tapi kita cek di seminggu terakhir, ada nggak frekuensi-frekuensi ini dirasakan? Marah, khawatir, cemas, sedih, takut, ada nggak, Mbak? Alhamdulillah sudah tidak Teh Febi karena sudah mengikuti ngaji Roso Teh Febi. Oh, alhamdulillah. Berarti dicapainya kita tinggal set goal sama melepaskan sama Teh Yeni berarti. Kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Halo Mas Alif. Mbak Ulfa deh atau Mas Alif? Mbak Ulfa, hai Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, halo. Ya, kalau ternyata masih ada yang dirasakan di titik yang ini harus kita lepaskan, harus kita rilis. Nah, Mbak Manda, ketika kita merilis rasa khawatir, cemas, sedih yang ada di bawah garis ini, itu otomatis tubuh kita akan bergetar naik ke sini, Mbak Manda. Oke. Akan otomatis bergetar naik ke sini. Nah, kita balik lagi ke gambar yang ini. Ternyata pada saat kemarin motor itu belum keluar, di sini di hukum semesta yang pertama aku gagal di sini. Kenapa gagal? Bacaan di sini sistem kerja semesta seperti cermin. Dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Jadi pada saat lalu, hati aku ini kan ada gambar orang ya, Mbak Manda ya, ada gambar orang di sini ya. Iya. Hati aku, tubuh aku, pikiran aku, ternyata getaran di sini adalah getaran ketakutan, kecemasan, kebingungan, keresahan. Nah, getaran keresahan, kebingungan, ketakutan di sini, dia itu menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini membentuk sebuah energi, dan energi ini terlepas, naik ke atas, takut, cemas, bingung. Nah, semesta di sini sebagai cermin semesta, secara hukum semesta, endapan emosi, cemas, khawatir, bingungnya naik. Tugas semesta hanya membalikan kembali yang kamu lepaskan, balik lagi ke dalam diri kamu. Ternyata selama ini ketika aku tidak menyadari, aku konstan dalam rasa takut, bingung, cemas, marah. Itu tanpa sadar kayak gini Mbak Yeli. Tanpa sadar aku merequest, semesta hadirin lagi dong rasa kesel, marah, cemas dalam kehidupan aku buat besok gitu. Tanpa sadar seperti itu. Nah, ada satu
kisah temen gitu ya, satu kisah temen gitu, Feby aku tuh udah berdoa ya subuh, ya Allah kasih aku dong, aku butuh uang 10 juta. Aku bilang 10 juta itu ada di frekuensi di atas 200, aku bilang gitu. Iya, iya gitu ya Teh Feby ya. Aku tuh berdoa kan Teh Feby, tapi kok udah seminggu ini belum ada uang 10 juta itu ya? Terus aku tanya. Pada saat dia datang, dia mulai ngeluh kan, aku berantem sama Pak RT, aku berantem sama kakak aku berantem sama ini, aku berantem sama itu. Nah, uniknya gini, ada satu fenomena nih, mungkin teman-teman juga merasakan atau ada juga yang dalam kisah seperti ini. Di subuh misalnya Mas Alif atau Mbak Yeli berdoa, ya Allah kasih aku rezeki 100 juta, misalnya kayak gitu. Kasih aku rezeki 50 juta. Paling doa itu 10 menit lah ya di subuh. Ada ya kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Bener nggak? Dia bergetar tuh di sini, deng bergetar. Tapi Manda bisa lihat nggak? Di pagi-pagi dia ngeluh. Duh, gila cicilan motor dari mana ya nanti. Di siangnya ngeluh lagi. Duh, mantanku bikin kesel aku gitu kan. Di siangnya dia ngeluh lagi. Ih, itu ya Allah itu kok orang udah beli beli rumah lagi. Aku kapan? Di sorenya ya Allah beras naik gitu kan. Di siangnya lagi, sorenya lagi terus mengeluh seperti itu. Dia bergetar dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, kecemasan. Terus bergetar. Kira-kira yang akan dibalikin sama semesta yang mana? Doa yang 5 menit atau keluhan yang memanjang itu? Ya, ya panjang banget tadi itu. Yang memanjang. Sekarang, kalau yang punya utang, saya punya utang. Teh Febi, aku pengen utang lunas karena nggak enak nih dikejar-kejar debt collector. Ada ketakutan, kebingungan, keresahan, pagi-pagi resah, siang resah, mau tidur, aduh besok gimana ya, aduh gini, aduh gitu. Itu tanpa sadar, ternyata yang kita rasakan itu terlempar ke semesta dan dibalikin lagi sama semesta berupa orang-orang yang nagih, orang-orang yang bikin resah, orang-orang yang bikin bingung. Tapi Teh Feby pertanyaannya gimana caranya kalau ternyata kondisi rasa itu masih ada, ngilanginnya gimana supaya frekuensinya naik di atas 200, bener nggak Teh Yali? Pertanyaannya kan itu. Nah, kita lihat hukum semesta kita yang ketiga.